Halo guys, kembali lagi di channel Pak Dewan. Kali ini di dapur Pak Dewan, aku bakal buat udang rambutan. Biasanya ini udang rambutan suka ditemuin di gacoan. Kali ini aku bakal recook resep tersebut. Untuk bahan utamanya ada 200 gram paha ayam filet, ada 100 gram udang, terus 3 butir telur, 1 pak kulit pangsit, 3 siung bawang putih, dan tepung tapioka 2 sendok makan. Nah, untuk saus Bangkoknya, bahan-bahannya itu ada 5 cabai merah dan 3 cabai rawit, 4 siung bawang putih, sama 1 sendok maizena. Oke, tanpa berlama-lama, aku lanjut bakal ngulek bawangnya dulu. Jangan lupa pakai sarung tangan biar tetap higienis. Tiga bawangnya aku ambil, aku potong-potong dulu sebelum aku ulek, biar memudahkan untuk menguleknya. Lanjut ngulek bawang putih. Kenapa aku ulek? Karena bawang putihnya biar makin kerasa dan juga halus. Soalnya kan nanti bawang putihnya ikut ke chopper ya. Jadi aku halusin di sini dulu, masukin ke chopper. Takutnya di chopper itu malah nggak halus. Nah, kalau bawangnya udah halus, nanti sebelum dipindahin ke chopper, kita ambil dulu pakai sendok makan. Nah, selanjutnya sebelum aku masukin chopper, aku mau potong-potong dulu dagingnya. Nah, jadi kenapa aku potong-potong dulu dagingnya? Karena takutnya itu choppernya nggak halus dalam menggilingnya. Makanya aku mengantisipasi agar hal itu tidak terjadi. Aku potong-potong kecil. Kan nggak semua chopper punya kekuatan yang sama. Terus halusnya juga nggak sama juga, makanya aku potong kecil-kecil. Biasanya urat-uratnya itu nyangkut di mata pisau. Aku menghindari itu, teman-teman. Soalnya kalau keseringan kayak gitu bisa rusak loh choppernya. Bikin panas juga. Aku pilih paha ayam filet itu biar nggak susah-susah lagi ngeluarin tulangnya ya, teman-teman. Biar mempermudah. Di pasar juga banyak kok tukang ayam filet. Jadi nggak ribet-ribet ngupasin tulangnya, belum bau amisnya. Kan ini praktis banget ya, teman-teman. Oke, selanjutnya masukin ke chopper. Aku bakal bikin 2 sesi karena takutnya nyangkut
takut, aku mengantisipasi hal itu terjadi. Jadinya aku bikin 2 sesi untuk pengoperan ini. Ambil sendok. Nah, dibagi 2 aja. Terus si bawangnya juga bagi 2 biar sama-sama wangi. Kalau udah, pasangin lagi tutupnya. Nah, sampai dia benar-benar kekunci. Nah, hap, baru dinyalain. Nah, cepet kan? Udah selesai. Dibuka. Dibersihin, jangan sampai mubazir ya teman-teman. Nah, selanjutnya aku pakai sarung tangan dulu karena mau nyincang si udang. Kenapa harus dicincang? Karena biar rasa udangnya tuh kerasa banget. Kalau dicampur itu takutnya rasanya hilang. Makanya aku mengantisipasi dengan cara menyincang udang. Tapi jangan juga terlalu tebal ya, jadi sedang aja. Biar udangnya tuh kerasa, nggak goib, nggak, jangan sampai nggak kelihatan. Bagi teman-teman yang nanya, kenapa udangnya ada airnya kak? Karena tadi itu ada air esnya teman-teman, biar udangnya itu sama dagingnya masih fresh. Nah, sekiranya udah kecil-kecil kayak gini, satuin sama adonan yang tadi ya, dimasukin. Selanjutnya aku bakal masukin bumbu-bumbunya. Yang pertama itu ada saus tiram. Aku masukin 2 sendok saus tiram. Satu, 2. Selanjutnya itu ada minyak wijen. Aku masukin 1 sendok teh minyak wijen. Hap. Selanjutnya itu ada lada bubuk. Aku masukin 1 sendok lada bubuk. Penyedap rasa. Aku pakai kaldu jamur. Ini aku tuangin 1 sendok teh. Ada garam. Aku masukin setengah sendok teh. Terakhir ada gula. Gula aku masukin setengah sendok teh. Sebelum dimasukin tepung sama telur, aku aduk dulu. Nah, kalau udah merata, masukin tepung tapioka. Nah, kalau udah, pecahin putih telurnya aja. Kuningannya itu bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Nah, diaduk pokoknya. Fungsi putih telur ini sebagai perekat teman-teman, biar nempel. Untuk pengganti perekat selain telur apa? Aku belum tahu, karena yang aku tahu pasti itu
putih telur bisa jadi lem atau perekat. Bagi teman-teman yang tahu, selain putih telur buat jadi perekat apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, kalau udah kayak gini, aku bakal pakai kukusan. Kenapa aku pakai kukusan? Karena menghindari takutnya itu si udang rambutannya itu pas digoreng tengahnya belum mateng. Aku mengantisipasi itu dengan cara dikukus gitu ya teman-teman. Aku ambil minyak buat ngolesin kukusannya. Gunanya minyak ini biar adonan kita sama pengukusnya itu nggak nempel tuh ya guys. Makanya dikasih minyak. Nyalakan api tapi sedang aja ya, nggak usah gede-gede. Terus mulai penyetakan. Kira-kira bentuk bulat aja, langsung taruh di sini. Sebenarnya kalau teman-teman mau langsung cetak di sini juga boleh. Aku nggak bulat banget ya, karena ini kan ada udang yang aku cincang, jadi nggak halus banget. Karena muatnya segini, jadi sisanya nanti kita jeda dulu ya. Ini dikukus, apinya ke api sedang. Ditunggu 8-10 menit. Nah, sekarang aku lanjut mau potongin si kulit pangsitnya. Untuk pemotongannya aku bakal potong tipis-tipis. Tapi kalau teman-teman mau bikin yang agak besar boleh, sesuai selera ya. Nah, sebelum mengeksekusi yang ini, aku bakal buat saus Bangkok. Seperti yang aku bilang, bahan utamanya itu adalah cabai merah, cabai rawit, sama bawang. Untuk maizena itu cuma pengental aja ya. Masukin cabai-cabean sama bawang tadi. Di chopper. Bedanya kalau diulek itu kan lebih ngegrak ya, baunya rasanya khas gitu. Kali ini aku bakal chopper kasar aja biar mempercepat, takutnya ini matang terus aku belum jadi bumbunya. Bahaya ya. Cukup segini aja, makanya aku di chopper. Jadi emang nggak butuh halus banget tuh. Pasti kalau di gacuan sausnya itu masih ada ininya kan, biji-bijiannya, terus sisa-sisa kulit cabenya, makanya aku pakai chopper. Sebenarnya diulek juga bisa, tapi nggak sebagus di chopper. Tuh teman-teman, dilihat lagi. Nah, ini udah mateng, mirip dimsum kan? Oh iya, bagi teman-teman yang belum lihat video dimsum aku, jangan lupa ditonton ya. Kalau udah kayak gini, taruh dulu. Untuk putih telurnya aku taruh di sini. Kuning telurnya aku taruh di sini ya. Ini buat putih telur.
Ini telurnya di sini. Jadi si tadi yang udah dikukus masukin ke putih telur, baru kepangsitin. Set. Pokoknya dipenet-penet ya biar bener-bener nempel. Nah, kayak gini. Nah, ini yang terakhir. Goreng nanti ambil berapa detik pas. Nah, ini teflon sama pasangannya. Taruh sini. Nyalain kompornya dulu. Mastiin bahwasannya kompornya itu nggak ada airnya. Kalau udah kayak gini, masukin minyak. Ini minyaknya mulai agak panas, mulai menggelembung dari samping ke tengah, baru benar-benar panas. Nah, kalau udah kayak gini, kecilin. Kecilin apinya, masukin satu persatu. Bismillah. Nah, ini mangkuknya. Nah, ini bakal aku angkat ya, karena udah kekuningan. Nah, tirisin dulu. Nah, sambil menunggu ini ya ditirisin, aku bakal buat bumbunya dulu. Aku ambil kotak minyaknya, pindahin. Bismillah. Nah, aku sisain sedikit aja buat numis. Nyalain lagi. Oke, kita masukin bumbu halusnya tadi. Ini karena udah panas ya. Oke, harus api kecil banget teman-teman, jangan sampai gosong. Nah, segini.
Ditumis sampai dia ngeluarin minyak kayak gini ya, minyak kuning. Nah, kalau udah kayak gini, tambahin air 200 ml. Masukin bumbu-bumbunya, garamnya itu setengah sendok teh, cukanya 1 sendok setengah, 1 sendok setengah. Yang terakhir ada gula. Nah, udah nih, diaduk, koreksi rasa dulu. Biasanya itu saus Bangkok itu terkenal dengan asam, manis, pedesnya. Jadi cukanya harus pas, garamnya harus pas, manisnya juga harus pas. Kita koreksi rasa ya. Nah, karena kurang garam, aku tambahin garam setengah sendok aja sama si gulanya. Pokoknya harus rasanya tuh pas. Kalau nggak pas, kurang enak di lidah. Asamnya udah, pedasnya udah, asinnya udah. Yang terakhir, maizena. Nah, maizenanya itu dituang. Terus tambahin 20 ml. Set. Pas. Sambil nunggu, tuang-tuangin dulu. Oke, aku matiin. Pindahin. Tada, udang rambutan siap disajikan. Nah, udang rambutan ini cocok banget saat kumpul keluarga, kumpul sama temen, apalagi pas arisan. Itu enak banget teman-teman. Bagi kalian yang pengen request makanan atau minuman selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar nggak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. See you!